Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Al-Hikmah yang penuh barakah ini, insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan kali ini, di penghujung akhir bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan ini kita berdoa semoga segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan segala amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci, tidak sedikit pun ada dosa yang mengikat di dalam tubuh kita. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan dan bahkan satu-satunya tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat Az-Dzuriyat Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat ke-56, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidak diciptakanlah manusia dan jin, bangsa manusia dan bangsa jin di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadaku. Bagaimana cara beribadah kepada Allah kalau itu kemudian menjadi tujuan satu-satunya kita hadir di bumi ini? Kita diciptakan di bumi ini, kita dilahirkan oleh orang tua kita dengan penciptaan Allah di muka bumi ini. Setidaknya ada 4 bentuk ibadah atau 4 model ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia selama dia ada di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang pertama disebut dengan ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang seorang muslim manusia menggunakan akalnya, fikirannya dan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Contohnya misalnya dalam surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ayat ini mengajarkan kepada kita, menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk bertafakur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggulirkan antara malam dan siang? Itu bagian dari ibadah, bertafakur, liulil albab. Kemudian jenis ibadah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ibadatun qauliyah atau lisaniyah, yaitu ibadah bagaimana seseorang muslim menggunakan lisannya, ya, menggunakan mulutnya untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha dzikran katsira. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh bentuk ibadah menggunakan qaul atau menggunakan lisan kita untuk beribadah kepada Allah. Berzikir, ya, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan, lakin saqilatani fil mizan. Tapi Masya Allah 2 kalimat ini sangat berat dalam timbangan yaumul hisab nanti. Wa habibatani ila rahman, dan paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini bagian dari bentuk contoh ibadah qauliyah. Yang ketiga ialah ibadatun jasadiyah, puasa, yaitu ibadah yang menggunakan fisik kita, kaki, tangan, ya, untuk digunakan beribadah kepada Allah.
puasa misalnya, haji misalnya, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain yang menggunakan fisik kita. Dan yang keempat adalah ibadatun maliyah, yaitu ibadah yang menggunakan rizki, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tema kita kali ini adalah ibadatun maliyah, yaitu salah satu contohnya adalah zakat fitrah. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Syawal, beberapa hari kemudian. Insya Allah hari Jumat apa Sabtu? Jumat insya Allah di sini. Ya, karena insya Allah akan ada perbedaan ya. Insya Allah akan ada perbedaan. Maka di penghujung akhir bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang kaitan dengan ibadatun maliyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk bonus penghargaan kepada kita yang berpuasa selama bulan Ramadan. Apa itu zakat fitrah sebelumnya? Zakat fitrah diambil dari bahasa Arab, yang pertama kalimat zakat, yang kedua kalimat fitrah. Zakat yaitu mensucikan, zakka yuzaki. Dalam Al-Quran misalnya Allah katakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Kalimat tuzakkihim biha diambil dari kalimat zakat, diambil dari kalimat zakka yuzaki zakatan, tazkiyatan, yaitu mensucikan, membersihkan. Itu dalam bahasa, dari sisi bahasa. Fitri atau fitrah yaitu artinya suci. Ya, suci. Contohnya dalam hadis yang lain kita temukan kalimat fitrah atau fitri, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Illa abawahu yunajjisanahu wa yunassiranahu wa yahudiyanahu. Jadi setiap anak Adam yang lahir itu dalam kondisi suci. Jadi fitrah itu artinya suci. Maka apa artinya zakat fitrah? Zakat fitrah artinya mensucikan diri kita, ya, agar kita kembali kepada suci, membersihkan diri kita khususnya dalam bentuk ikhrajuz zakat atau mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta yang kita miliki untuk membersihkan diri kita dari dosa sehingga kita bisa kembali kepada suci selepas bulan Ramadan. Itu definisi dari zakat fitrah. Apa hukumnya zakat fitrah? Zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Tidak hanya wajib saja tetapi wajibul ain. Wajib bagi setiap makhluk hidup muslim, ya, yang memiliki jiwa. Itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah. Jadi para petugas amil zakat itu punya kewajiban dan punya wewenang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, baik secara paksa, artinya paksa dengan cara mintakan. Jadi tidak perlu permisi, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menggunakan kalimat khudh, ambillah, bukan permisi kemudian ambil, tidak. Ini menunjukkan bahwa bahwa zakat fitrah dan juga zakat mal hukumnya wajib. Dalam kaedah ilmu Al-Quran disebut al-amru lil wujub. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran, ada kata kerja yang menunjukkan perintah, seperti kalimat khudh tadi, dari kalimat akhadha yakhudhu, mengambil, khudh, ambillah, itu menunjukkan kewajiban ibadah itu. Apa yang diambil? Sodakotan. Karena sifatnya wajib, berarti artinya bukan hanya sedekah atau infak, karena infak hukumnya sunnah. Nah, maka apa yang wajib diambil di sini? Zakat seperti apa yang wajib di sini? Para ulama kemudian menafsirkan bahwa sodakotan yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Itu wajib, ya, hukumnya. Kemudian di hadis diperkuat dengan hadis bahwa wajib hukumnya membayar zakat fitrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk membayar zakat fitrah. Nah, Islam ini kan agamanya Allah. Kenapa bukan Allah yang mewajibkan?
Dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Setiap perkataan yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hukum itu sumbernya dari wahyu. Maka ketika Rasul katakan farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kalian apa itu? Zakatul fitr, yaitu zakat fitr. Tuhratan lisaimi wa tu'matan lil masakin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensucikan atau untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Apakah orang yang berpuasa itu sudah bersih? Tidak. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wa syurbi. Tidak, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Asyamu minal lahwi rafas, yaitu puasa untuk menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang keji. Maka berpuasa, ketika kita berpuasa dan kemudian mengkhatamkan puasa itu sampai akhir Ramadan, tidak kemudian kita bersih secara otomatis, tidak. Ada dosa-dosa kecil yang mungkin masih bisa dihapus oleh Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara zakatul fitr, ya. Tuhratan lisaimin, sebagai bentuk pembersihan diri bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian fungsi yang lain apa selain kembali kepada kita, yaitu tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi mereka yang tidak mampu. Kemudian hadis selanjutnya dilanjutkan, faman addaha qabla sholati fahiya shadaqatun maqbulah. Barang siapa yang menjalankan atau membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, sebelum khatib naik mimbar, maka dia termasuk zakat fitrah yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang membayar zakat fitrah, menyerahkan zakat fitrah kepada panitia setelah khatib naik mimbar dan menyampaikan dan melaksanakan sholat Id, maka dia termasuk sedekah biasa, tidak termasuk zakat fitrah. Maka di sini ada 3 kesimpulan terkait dengan fikih zakat fitrah. Yang pertama ialah siapa yang harus membayar zakat, kepada siapa zakat fitrah ini diwajibkan. Yang pertama, para ulama, Ibnu Hajar misalnya dalam menjelaskan hadis ini ada 3 kategori orang wajib membayar zakat. Yang pertama ialah al-islamu, orang Islam. Jadi setiap orang muslim wajib hukumnya membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua Yang kedua idraku bi ghurubi syams, yaitu dia mendapatkan mengetahui datangnya bulan baru atau tergelincirnya matahari ketika masuk bulan Syawal. Jadi waktu itu dibagi menjadi 2. Ada waktu lizawaj, ada waktu lil wujub. Waktu membayar zakat fitrah itu boleh di awal bulan Ramadan, tetapi tidak wajib. Wajibnya adalah ketika ghurubus syams atau ketika tergelincirnya matahari. Itu wajib bagi mereka harus membayar zakat. Bagaimana dengan anak yang masih di rahim? Ya, kalau misalnya dia dilahirkan setelah ghurubus syams atau setelah imam khatib naik mimbar, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat. Ya, jadi kewajiban membayar zakat itu ketika dia mendapatkan bulan Ramadan dan juga mendapatkan 1 Syawal. Bagaimana dengan orang yang meninggal mengikuti puasa full, tetapi 5 menit sebelum ghurubus syams, sebelum berbuka puasa di akhir Ramadan, misalnya akhir hari Kamis insyaallah ya, 1 menit sebelum ghurubus syams meninggal dunia, apakah wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? La yudriku ghurubas syamsi li Syawal, karena dia tidak mengetahui atau tidak mendapatkan bulan baru di bulan Syawal. Itu syarat wajibnya. Kemudian yang ketiga ialah wujudul fadl
minal mali li nafsihi wa li alilatihi. Ya, kata Ibnu Hajar, ada kelebihan uang, ya, bukan orang kaya, ada kelebihan uang yang dimiliki olehnya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari lebaran saat itu. Jadi kewajiban zakat fitrah ini tidak bagi orang-orang yang berzakat. Beda hal dengan zakat mal. Zakat mal itu syaratnya cuma 2, nisab sama haul. Nisab hartanya sudah memenuhi, ya, kalau dikurskan ke harga emas sekitar 86 kg. Kalau sudah memiliki itu selama 1 tahun, haul memenuhi, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat mal. Itu syarat zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, asal dia memiliki kemampuan untuk memberi makan dirinya dan keluarganya pada hari itu, dan ada kelebihan yang bisa ia berikan kepada panitia membayar zakat, maka bayarlah. Berapa bentuknya? Ya, so'an minat tumuri wa so'an minasyairi, yaitu 1 so', ya, 1 so'. So' itu ukuran satuan berat. Kalau dikurskan kepada ini beras, ya, karena yang diminta adalah makanan pokok, maka itu sekitar 1 so' itu sekitar 4 mud. 1 mud itu kalau dikurskan, ya, itu sekitar 1 kilogram beras. Nah, jadi sekitar 3 kilo beras itu sudah memenuhi 1 so' atau 1 so' minasyair atau minat tumur, sebanding dengan 1 so' minasyair wa minat tumur. Itu yang terkait dengan fikih zakat fitrah. Maka semoga di akhir bulan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian keluar dari bulan Ramadan kita masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Ada 1 hadis mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan sebagai peringatan kita agar kita bisa memanfaatkan akhir Ramadan ini dengan sangat maksimal. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha wa lam yughfarlah. Begitu hinanya, ruginya orang itu ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, lam yughfarlah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal ampunan dari Allah dari pagi hingga siang bertebaran luar biasa selama bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kemudian diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang sangat-sangat suci dari segala dosa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.